warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Anggraini dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. NIM 2223290060. Dosen pengampu Bapak Dr. Edi Sapari MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Menurut Daya 96, manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan dan pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Atau dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan di mana yang satu dan lainnya saling berhubungan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengawasan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki. Proses manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Planning, perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Langkah-langkahnya adalah 1. Representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. 2. Analisa dan kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. 3. Analisa ketersediaan tenaga kerja. 4. Melakukan tindakan inisiatif. 5. Evaluasi dan modifikasi tindakan. Yang kedua yaitu penyediaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu rekrutmen. Rekrutmen yaitu upaya perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Rekrutmen terbagi menjadi rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Yang kedua yaitu seleksi, yaitu upaya untuk memperoleh tenaga kerja yang memenuhi syarat kualifikasi dari sekian banyak pendaftar atau calon tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Dan proses rekrutmen, seleksi terbagi menjadi seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, dan seleksi sikap dan perilaku. Yang ketiga yaitu penempatan, yaitu proses pemilihan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia atau personal development. Pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah kelanjutan dari proses penyediaan tenaga kerja yang pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara tenaga kerja yang tersedia agar tetap memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, sehingga selaras dengan perencanaan strategis perusahaan serta tujuan perusahaan dapat dicapai sebagaimana yang direncanakan. Pengembangan sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu on the job coaching, planned progression, job rotation, Porari test and program, penilaian prestasi atau performance appraisal of the job, executive development program, laboratory training, dan organizational development. Yang keempat ada pemeliharaan tenaga kerja, personal maintenance. Pemeliharaan tenaga kerja adalah upaya yang dilakukan guna menjamin agar tenaga kerja yang dimiliki perusahaan terpelihara produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Bentuk pemeliharaan tenaga kerja dapat berupa kompensasi, yaitu bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Benefit, yaitu bentuk penghargaan selain kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga kerja dengan tujuan kebutuhan tenaga kerja tetap dapat terpelihara sehingga tenaga kerja dapat tetap memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Motivasi. Motivasi adalah dorongan atau arahan perilaku melalui insentif
Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Berikut beberapa alasan mengapa manajemen sumber daya itu penting. Satu, yaitu sumber daya manusia yang berharga. Human resource. Karyawan berkualitas tinggi akan menyediakan layanan yang maksimal. Layanan yang diberikan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan mendapatkan pelanggan baru. 2. Sumber daya manusia tidak dapat ditiru. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kompeten dan keahlian tinggi sulit untuk ditiru. 3. Sumber daya manusia tidak dapat digantikan. Ketika orang mendapatkan pelatihan yang baik, memiliki motivasi yang tinggi, mau belajar, mengembangkan kemampuan dan memberikan layanan maksimal kepada pelanggan, maka karyawan tersebut perlu dipertahankan. Kesimpulannya, yaitu manajemen sumber manusia dapat didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Manajemen sumber daya manusia ditempatkan di dalam fungsi pengorganisasian, bukan pengarahan, dengan beberapa alasan. Salah satu esensi dan fungsi pengorganisasian adalah pengalokasian keseluruhan sumber daya organisasi ke dalam suatu struktur organisasi tertentu yang dibentuk. Fungsi pengarahan dan pelaksanaan hanya akan dapat dijalankan jika alokasi sumber daya manusia telah dilakukan dalam fungsi pengorganisasian. Kunci pokok pertama sebelum sumber daya manusia diarahkan dan dimotivasi adalah ketika sumber daya manusia ditentukan dan ditempatkan, di mana kegiatan menentukan dan menempatkan. Itulah pembahasan dari saya tentang manajemen sumber daya manusia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.